Benar yang dikatakan Erik. Tere pagi itu sudah ada di rumah Bagaskara yang dulu pernah ditempati Anin dan juga Valen. Pagi. Om Tante. Sapa Tere sok manis. Oh kamu. Re. Ada apa? Tanya Mama Yuli dengan nada ketus. Mau nyari Valen? Tan. Ada ga? Tanya Tere dengan nada sok manja menggoda. Hah? Kenapa kamu tiba-tiba nyari Valen? Tanya Mama Yuli dengan nada heran. Ia tahu persis kalau Tere membenci Valen karena kemiskinannya. Kayak dirinya juga tidak menyukai menantu hasil perjodohan dari kakek. Ya, sekarang kan aku sudah gak sama Alan. Emang kenapa kalau sudah gak sama Alan? Mau gangguin suami orang? Tanya Mama Yuli dengan sarkas. Hahaha enggak lah. Kan Mas Valennya yang kemarin nyari saya. Kata Tere sok kepedean. Kamu minumnya emang kapan? Tanya Mama Yuli dengan alis terangkat. Lah setiap hari saya minum sih, Tan. Pantes. Minumnya kapan? Maboknya di sini. Gini ya, Re. Kalau ngimpi itu jangan ketinggian. Ntar ketampar sama pesawat terbang yang lewat. Sindir Mama Yuli dengan kasar. Dia emang dari dulu tidak pernah suka dengan Tere. Karena Tere dari dulu sukanya mengganggu kestabilan Anin dalam bekerja di Bagaskara Group. Memang nenek selalu membela Tere dalam segala hal termasuk posisi atau jabatan Tere di Bagaskara Group. Jauh lebih tinggi daripada Anindya. Makanya Mama Yulia sangat membenci Tere. Tante I. Bukan Tere mimpi. Itu karena Anin sama Tere kan cantikan Tere. Ya wajarlah kalau semua laki-laki menyukai Tere. Termasuk menantu tante si Mas Valen itu. Nah kalau misalnya Anin memang terpaksa menikah dengan Mas Valen. Ya gak masalah sama kalau sama Tere aja. Orangnya tidak ada di sini sudah sama kamu pergi aja. Bikin mata jadi sepet aja. Emang Mas Valennya kemana sih Tante? Masa jam segini udah nganterin Anin? Dan lagi ini mobil kantor kan ada di sini berarti mereka kan belum pergi. Desak Tere dengan nada kesal. Ini anak kok dibilangin gak percayaan. Mereka untuk sekarang tidak tinggal di sini. Katanya si Valen punya rumah atau gubuk. Nggak tahulah. Dan mereka juga sudah tidak lagi memakai mobil kantor katanya Anin dapat rezeki. Sehingga bisa beli mobil sendiri. Tere semakin terkejut. Berarti benar sekali dugaannya bahwa kemungkinan besar Valen adalah Valendra Weston. Bagaimana mungkin dalam sekejap mereka dapat membeli rumah dan mobil? Sangat tidak masuk akal. Emangnya Anin dapat duit dari mana? Jangan-jangan ia korupsi di tempat nenek ya? Wah ini perlu dilaporkan sama nenek dia segera ditindaklanjutin. Kata Tere mengancam. Mama Yuli memutar bola matanya dengan kesal. Keponakannya ini memang sangat ajaib. Tingkah lakunya emang selalu membenci sepupunya. Dan selalu yang menjadi andalannya adalah nenek. Karena nenek selalu membela diri apapun yang menjadi kesalahannya. Nenek selalu menganggap Tere selalu benar. Iyalah Tere kan cucu kesayangan dari nenek Arka. Terserah kamu mau bilang apa. Saya nggak peduli. Mau kamu lapor sama nenek juga silakan. Contoh pada kenyataannya Anindya dan Valen memang tidak pernah melakukan hal-hal yang kamu tuduhkan itu. Sudah sana kamu pergi saja. Kehadiranmu di sini itu membuat aku jadi ingin muntah. Emang tante lagi hamil ya? Nanti kan sudah tua apalagi anak-anaknya juga udah gede-gede apakah si Alin sudah menikah kenapa tante masih mau punya anak lagi sih? Tanya Tere ngawur. Membuat tantenya ini semakin marah kemudian mendorong Tere untuk keluar dari rumah serta mengunci pintu di belakang tubuh Tere supaya dia tidak melihat Tere alias tantenya mengusir keponakannya itu dengan kasar. Tapi Tan,
Di mana Valen? Tanya Tere sambil menggedor-gedor pintu gerbang luar setelah dia dikunci di luar. Tapi tantenya itu sudah tidak mau menjawab keponakannya lagi sehingga Tere hanya bisa pulang dengan tangan hampa. Asteris. Nenek mendapatkan informasi menarik. Katanya private investigator yang disewa oleh nenek ini lumayan bisa bekerja dengan cepat dan baik. Sehingga keesokan harinya nenek langsung mendapatkan informasi bahwa Valen si menantu yang miskin itu malah sudah memiliki sebuah apartemen mewah dan juga mobil baru yang dihadiahkan kepada istrinya. Nenek menggosok-gosokkan tangannya tanda dia puas dengan penyelidikan dari private investigator yang baru. Dia ingin cepat-cepat mengatakan kepada Tere, cucu kesayangannya, bahwa kemungkinan besar si Valen itu memang Valendra Weston. Dengan tidak sabar dia langsung mendial nomor telepon dari cucu kesayangannya itu. Dan dia langsung mengabarkan hal itu kepada Tere. Dan di sambungan teleponnya, Tere merasa sangat bahagia karena dugaannya tepat. Artinya dia harus segera menjebak Valen supaya Anin segera bisa bercerai dengan Valen. Kemungkinan itu bisa membuat dirinya mendekat dengan Valen. Dia ingin memiliki status yang tinggi karena sebagai istri dari pewaris tunggal Weston Group tentunya itu akan sangat bergengsi. Tere sudah berhayal akan bisa berbelanja barang-barang bermerek dan statusnya pasti juga akan berubah. Orang akan tidak memandang dia dengan sebelah mata. Dan kecantikannya akan semakin bersinar. Tere langsung meminta nenek agar bisa menemukan alamat tempat Valen tinggal sekarang. Tere tambah terkejut ketika nenek menyebutkan salah satu apartemen yang mewah di bilangan Jakarta Pusat. Tere semakin melotot ketika nenek bercerita bahwa Valen sudah menghadiahkan kepada Anin sebuah mobil yang baru sebagai hadiah pelantikannya sebagai Direktur Pelaksana Bagaskara Group. Tere semakin tidak terima. Rencananya ia ingin segera menemui Anin dan melaksanakan rencana busuknya supaya Anin dan Valen berpisah. Dia sudah tidak sabar melihat kehancuran Anin dan berpisahnya Anin dengan Valen. Nek, hari ini Tere bakal ke kantor. Tere hendak melancarkan rencana yang sudah kita rancangkan berdua itu loh. Tapi nenek tidak usah khawatir. Tere gak akan bikin rusuh di kantor. Tere hanya ingin memanipulasi Anin supaya Anin merasa curiga dengan Valen dan kemudian bertengkar. Lalu Tere akan masuk sebagai pahlawan dan mendekati si Valen itu. Gimana menurut nenek? Sedangkan nenek di sana hanya mendukung keinginan cucunya yang tersayang itu. Tapi jangan lupa bahwa saat ini ada satu orang lagi yang mendengarkan seluruh cerita dari nenek dan Tere. Karena tanpa nenek dan Tere ketahui bahwa ponsel Tere sudah disadap dengan alat penyadap yang sudah ditanam oleh orang di ponsel Tere. Orang itu langsung menghubungi Valen supaya segera menyelamatkan Anin. Agar Tere gagal dalam rancangannya kali ini. Valen langsung saja bertindak untuk menyelamatkan istrinya dan mengerahkan pengawal untuk menghalau orang-orang yang akan mengganggu istrinya itu. Tere bukannya kalah langkah. Tapi karena ia tidak tahu bahwa pembicaraan rancangannya yang jahat itu sudah terungkap. TBC